gaji setiap tahun tuh selalu naik. Setiap saya ada putusan untuk pengen pulang, oh gajinya naik, oh saya urungkan lagi, putuskan pengen pulang, aduh gajinya kok naik lagi ya, aduh. Terus diiming-imingi oleh pihak pabrik juga, kamu perpanjang kontrak enggak? Terus setiap bulannya ada tambahan lagi, potongan agensi, potongan mes, bayar pajak, bayar asuransi tenaga kerja, sama bayar asuransi kesehatan ya. Jadi ada potongan wajib ya. Sepanjang kita bekerja di sini, sepanjang kita di bawah naungan agensi, kita nggak bisa lepas dari potongan 5 itu tadi ya. Jadi buat teman-teman itu misalkan daftar ke PT, dijelaskan oleh pihak sponsornya, oh nanti potongan sinatras ya, selain potongan sinatras ada 5 itu lagi ya, ada 5 lagi, jadi ada 6 sinatras sampai yang 5 itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya guys, cerita-cerita lagi guys, pengalaman sharing-sharingku ya. Jangan bosan-bosan buat teman-teman yang suka lihat atau nonton konten-konten saya, lihat video-video saya seputaran TKI ya. Ini hanya sekedar sharing-sharing saya ya, soal pengalaman saya selama saya bekerja di Taiwan. Nah hari ini aku mau sharing guys, soal apa ya, sampai saat ini kok saya tuh masih betah di Taiwan, kok nggak pulang-pulang, kok apa nggak bosen kerja di Taiwan. Jadi saya cerita ya, dulu tuh saya tuh pertama kali datang ke Taiwan tuh di tahun 2013 ya, 2013. Kemudian saya pulang itu di tahun 2016. Kemarin itu di tahun 2016an itu ya, itu belum ada aturan kalau misalkan kita tuh selesai kontrak kerja, kontrak yang 3 tahun itu ya, kita mau pindah pabrik atau pindah majikan atau memperpanjang kontrak ke majikan yang sama, itu aturannya tuh dulu tuh harus pulang dulu. Kita nggak boleh perpanjang kontrak di Taiwan seperti yang saat ini dia. Nah kemudian di tahun 2017 sampai sekarang itu, saat kita bekerja di Taiwan itu kalau kita mau perpanjang kontrak bos yang sama atau kita pengen pindah majikan, kita tuh cukup bisa perpanjang kontrak di sini. Cukup tanda tangan aja di sini, kita baik agen yang sama atau kita pindah agensi, itu kita nggak harus pulang. Jadi kita biaya lebih murah, lebih irit, nggak harus pulang dulu. Kalau dulu kita harus pulang, biaya dari nol lagi. Mungkin ada yang masih potongan lagi, mungkin ada yang cash tanpa potongan. Yang jelas lebih mahal lah. Sekarang lebih dipermudah. Konten judul hari ini ya, saya tuh bahas pengalaman saya atau sharing saya. Kenapa kok sampai saat ini kok saya tuh masih betah di Taiwan, kok nggak pulang-pulang. Ya kalau saya pulang tuh hanya sekedar cuti lah. Nah jujur aja ya, aku tuh masih betah di sini tuh karena apa? Di rumah kerja masih susah, masih belum ada pegangan kerjaan lah saya tuh di rumah itu. Kerja apa, mau usaha apa, modal, misalkan kita punya modal buat usaha, saya tuh masih ragu, masih apa ya, masih takut lah ya. Mungkin istilahnya saya tuh masih takut bayang-bayang sendiri. Cara Jawa itu wedi ayang-ayang lah. Intinya saya masih mempertahankan untuk bekerja di Taiwan. Mungkin kalau saya sudah punya usaha ya mungkin saya nggak kembali ke Taiwan, karena saya belum punya usaha, belum punya kerjaan yang maton, belum punya kerjaan yang menurut saya untuk sehari-hari lah, untuk penghasilan saya. Itu saya akan lebih memilih untuk di Taiwan dulu. Nanti saatnya lah saya akan pensiun, yang mungkin faktor usia juga saya harus pikirkan. Nggak selamanya saya tuh kerja di sini terus ya. Dan keluarga saya itu tanya, kok masih betah di Taiwan, kapan pulangnya gitu loh. Kalau saya sudah ada kerjaan yang pas, maksudnya saya sudah menemukan lah mungkin usaha saya nanti di rumah apa, akan saya jalan. Karena gini, saya ada cerita di tahun 2016 itu kan saya dulu udah pernah pulang ya. 2016 itu kan saya berangkat 2013, selesai kontrak 2013 saya pulang. Kemudian saya coba usaha
jualan mie ayam ya, mie ayam di depan rumah. Berjalan sekitar 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih lah. Ya kalau nggak salah 1,5 tahun ya itu saya jalanin jual mie ayam itu. Ya sebenarnya ya lumayan lah, ya laku lah. Nah kemudian saya kok berpikir, apa usaha seperti ini akan tetap saya lanjutkan terus, hanya seperti ini aja kayaknya. Nah kemudian saya berpikir dari segi faktor usia saya masih bisa untuk bekerja ke Taiwan. Sekiranya nanti misalkan saya usianya sudah sekian, mungkin nggak bakalan bisa berangkat ke Taiwan, karena ke Taiwan itu kan batas maksimalnya kan 35 tahun ya waktu itu ya. Ya sampai sekarang tuh jamak 35 tahun maksimalnya. Itu waktu itu saya masih bisa ke Taiwan ya, masih di bawah 35 tahun ya. Saya mencoba menghubungi pihak PT atau pihak sponsor saya, masih bisa Kak membantu proses saya, karena dulu tuh saya benar saya tuh pengen balik ke pabrik lagi, ke pabrik saya semula, pabrik yang pertama saya datang ke Taiwan itu. Tapi saya diingatkan oleh teman-teman saya yang masih di situ, dikasih saran jangan kembali ke pabrik yang ini, itu katanya pabriknya lagi sepi, nggak ada lumpurnya, kerja hanya 8 jam. Lebih baik kalau saya, misalkan teman saya itu menyarankan lebih baik kalau kamu pengen ke Taiwan, pindah aja, cari job lain, karena pabriknya lagi sepi. Nah itu akhirnya saya berpikir, oh iyalah, akhirnya saya cari job lagi, saya cari pabrik yang lain, saya daftar ke PT, saya dibantu oleh pihak sponsor saya untuk mencarikan job yang tentunya saya, karena pengalaman saya sudah pernah ke Taiwan, jadi saya tahu kira-kira pabrik yang ada lumpurnya itu seperti apa. Dan saya nggak mau gagal, maksudnya gagal itu saya tiba-tiba datang ke Taiwan ternyata pabriknya nggak ada lumpurnya. Tahun 2013 itu saya nggak tahu, yang penting saya tuh daftar ke PT, daftar untuk bekerja ke pabrik yang ada di Taiwan itu, yang penting bisa bekerja ke Taiwan. Nggak punya pemikiran itu nanti saya harus dapat pabrik yang ada lumpurnya, nggak punya pemikiran seperti itu. Ternyata setelah datang ke Taiwan itu baru saya lihat dari beberapa teman itu, ada yang pabriknya sepi, ada yang pabriknya ramai. Otomatis kan gajinya nggak sama, gajinya beda. Semakin pabriknya lemburnya banyak, otomatis kan gajinya lebih gede. Ya alhamdulillah waktu itu saya dapat pabrik yang banyak lemburnya, yaitu sehari itu saya lembur 5 jam. Tapi capeknya bukan main. Capeknya setiap hari kerja itu jam 8 pagi, pulang jam setengah 11 itu baru pulang. Ya, sampai kos-kosan itu sekitar jam 11-an. Untuk liburnya pun 1 bulan itu nggak pasti. Kadang 1 bulan itu libur 2 kali, kadang 3 kali. Nggak setiap minggu itu libur, nggak. Dan untuk proses saya yang kedua di tahun 2018 itu, saya mewanti-wanti ke pihak sponsor saya untuk dicarikan pabrik yang lemburannya itu standarnya itu berapa? 2 jam. Kalau saya lembur sampai 3 jam, 4 jam atau 5 jam itu nggak kuat. Menurut saya ya, saya pribadi ya nggak kuat. Ya kuat sih kuat, tapi ngoyo. Bener kita tuh dapat gaji gede, tapi kan kita kerja 3 tahun terus lemburan setiap hari, lembur 3 jam, 4 jam, 5 jam, itu capek yang saya rasakan di tahun 2013 seperti itu. Akhirnya saya cari info untuk pabrik yang lemburnya standar, yang nggak usah gede-gede lah gajinya, yang penting cukup lah buat untuk menggantikan untuk biaya potongan-potongan seperti agensi, potongan untuk bayar mes, untuk potongan asuransi ketenagakerjaan, asuransi kesehatan, dan ada lagi untuk nabung itu ya kita nanti bisa ambil setiap ada keperluan, tetap kita ambil, karena di sini juga ada potongan pajak ya. Yang wajib kita bayarkan di sini itu ada 5. Yang pertama potongan agensi, potongan mes, bayar pajak, bayar asuransi tenaga kerja, sama bayar asuransi kesehatan ya. Jadi ada potongan wajib ya. Sepanjang kita bekerja di sini, sepanjang kita di bawah naungan agensi, kita nggak bisa lepas dari potongan 5 itu tadi ya. Jadi buat teman-teman itu misalkan daftar ke PT, dijelaskan oleh pihak sponsornya, oh nanti potongan sinatras ya, selain potongan sinatras ada 5 itu lagi ya, ada 5 lagi, jadi ada 6 sinatras sampai yang 5 itu tadi. Kalau misalkan teman-teman nanti daftar ke PT sudah ada potongan bank,
ya, nggak ada potongan bank. Teman-teman daftar ke PT lewat jalur cash, nggak ada potongan. Tapi untuk yang 5 itu jangan harap teman-teman nanti nggak ada potongan, tetap ada potongan selama teman-teman bekerja di Taiwan. Itu udah aturan wajib itu. Sampai sekarang pun saya juga masih ada potongan. Semua TKI di sini tuh ada potongan itu, ya. Kalau misalkan nggak ada potongan Sinatras, ya tinggal potong 5 itu aja. Yang gede kan biasanya kan Sinatrasnya aja. Kalau yang 5 itu nggak terlalu gede lah. Tapi juga lumayan gede ya. Kalau 1 bulan itu sekitar apa ya, 6.000 sampai 7.000 lah. Kalau misalkan teman-teman nanti bekerja di sini nggak ada lemburnya, ya tinggal gitu. Jadi oke, kembali ke cerita saya. Kenapa kok saya masih betah di Taiwan? Jadi itu intinya. Saya tuh dulu pernah usaha jualan mie ayam di rumah. Itu ya sebenarnya laku, cuman saya tuh kurang telaten mungkin. Akhirnya saya memutuskan untuk daftar lagi ke Taiwan, untuk daftar ke PT, ya gitu loh. Mungkin mental saya aja yang kurang siap lah untuk punya usaha sendiri. Tapi setelah ini ya buat pelajaran saya sudah pernah usaha di rumah. Kalau kita nuruti kurang siap, ya nggak bakalan akan ada kesiapan kita. Nanti saatnya lah kalau saya sudah nanti putuskan untuk selesai bekerja di sini, mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun lagi mungkin saya selesai, ya saya akan untuk usaha di rumah aja. Nggak ada habisnya lah kalau kita bekerja di Taiwan tuh. Memang nggak ada habisnya. Gaji setiap tahun tuh selalu naik. Setiap saya ada putusan untuk pengen pulang, oh gajinya naik. Oh, saya urungkan lagi. Putuskan pengen pulang, aduh gajinya kok naik lagi ya. Aduh, terus diiming-imingi oleh pihak pabrik juga, kamu perpanjang kontrak enggak? Terus setiap bulannya ada tambahan lagi. Makanya di pabrik saya itu kan setiap ada bekerja selama 1 tahun ada tambahannya sekian, bekerja 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ada tambahan bonusnya, ada kelipatannya lah itu. Itu yang membuat saya berpikir ulang lah. Kalau bekerja di Indonesia, ya mungkin bisa dapatkan gaji seperti ini, dapat tambahan seperti ini. Yang penting kita datang bekerja, nggak ambil pusing, setiap waktunya gajian juga gajian. Tapi maaf ya buat teman-teman ya, ini saya sharing ini bukan bermaksud itu pamer atau sombong, enggak. Ini kalau misalkan teman-teman ada yang punya pemikiran, oh OT-nya hanya sombong, pamer, di skip aja nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Nanti mungkin ini buat pelajaran. Oh bagaimana sih cara daftar ke Taiwan itu, harusnya pabriknya itu bagaimana, apakah harus ada lemburnya, nggak ada gitu kan. Saat daftar ke Taiwan itu gajinya sih berapa sih, potongannya tuh apa sih, itu loh yang saya maksudkan. Saya sharing buat video-video di konten saya di YouTube saya itu seperti ini. Jadi buat teman-teman yang beranggapan saya ini kontennya hanya pamer, sombong, kalau gaji enggak, sebenarnya gajinya itu enggak gede. Saya hanya buat video ini hanya apa adanya. Ya intinya sharing aja. Teman-teman yang mungkin daftar ke PT kebetulan untuk cari informasi, yang mungkin scroll di YouTube bisa menemukan konten saya, ya terima kasih. Jadi kembali lagi, saat ini saya masih betah di Taiwan, belum siap untuk pulang. Saya masih menjalani apa yang ada aja. Cari kerja di rumah juga masih susah. Jadi saya pertahankan lah untuk saat ini bekerja di Taiwan, daripada nanti saya belum siap punya usaha di rumah. Saya bertahan untuk bekerja di Taiwan. Ya saya jalani itu aja. Ya itu ya sedikit sharing saya. Semoga ini buat teman-teman bisa bermanfaat. Dan jika ada teman-teman yang ingin ajukan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Misalkan ada teman-teman yang minat atau pengen daftar ke Taiwan itu bagaimana sih caranya, lewat PT apa sih, ya saya mungkin untuk PT saya tidak bisa menyebutkan, mungkin hanya sekedar sharing aja lah, seperti ini loh caranya, persyaratannya seperti ini, daftarnya seperti ini, gitu-gitu aja ya. Itu aja ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.